Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam pesan pastoral di minggu kedua bulan Agustus ini. Saudara, sekian minggu kita sudah bersama-sama beribadah secara virtual, secara online. Tentu ini bukan sesuatu yang ideal bagi kita semua. Namun pertanyaannya bagi kita hari ini, di tengah-tengah ketidakideal itu, adakah kita tetap belajar untuk setia beribadah kepada Allah? Atau jangan-jangan hari ini ketika segala sesuatu berjalan dengan tidak ada kepastian, berjalan di dalam ketidakjelasan, berjalan di dalam keterbatasan, kita menjadi pribadi-pribadi yang juga kehilangan panggilan jiwa kita untuk menyembah Tuhan, panggilan hati kita untuk menyenangkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi hari ini, saya ingin kembali menyuarakan betapa kita sangat perlu untuk memperhatikan kehidupan peribadahan kita. Satu kehidupan rohani, satu kehidupan yang harus lebih kita perhatikan, karena ini bersifat kekal, karena ini adalah bagian yang kekal, bagian yang akan membawa kita pada satu persiapan ketika kita akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari bersama-sama sebelum kita memasuki akan perenungan kita akan firman Tuhan, saya ajak kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami kembali boleh datang menghampiri Engkau. Engkau tahu hati kami Tuhan, Engkau tahu kerinduan di dalam jiwa kami. Biarlah Engkau temukan di dalam relung hati kami bahwa sesungguhnya kami adalah pribadi-pribadi yang senantiasa menanti-nantikan Engkau. Kami adalah pribadi-pribadi yang senantiasa rindu untuk boleh memiliki persekutuan dengan Engkau. Oleh karena itu, ya Tuhan, berikanlah kepada kami satu anugerah untuk menikmati akan peribadahan kami di hadapan Engkau, sehingga kami boleh melihat akan karya dan mengenal Engkau secara pribadi. Kami akan bersuka cita, kami akan dikuatkan, diteguhkan oleh perbuatan-perbuatan-Mu, dan kami semakin lagi memiliki satu kehidupan yang dibaharui dari waktu ke waktu, sehingga kami menemukan bahwa hidup kami adalah hidup yang dipersembahkan kepada Engkau, ya Allah. Inilah kerinduan kami dan juga sekaligus ucapan syukur kami karena Tuhan berkenan untuk ditemui oleh kami. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, ketika kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, Engkau pun berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan semua hanya di dalam nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan bagaimana peribadahan kita di dalam selama masa pandemik ini. Apakah sungguh kita beribadah kepada Tuhan? Kita memiliki kesungguhan dan kerinduan yang besar ketika kita mengikuti ibadah, sekalipun itu harus melalui online ataupun virtual, yang dimana kita paham dan sadar bahwa segala sesuatu menjadi begitu terbatas, dari persekutuan kita, dari penyembahan kita, dari pertemuan kita, dan juga baik dari persembahan kita. Tetapi biarlah itu tidak menghalangi akan satu keyakinan kita bahwa Allah hadir di dalam setiap sisi kehidupan kita. Baik kita di dalam keadaan apapun, Allah berserta dengan kita dan Ia bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru,
Ketika kita memperhatikan kata beribadah kepada Tuhan, maka terlalu banyak ayat-ayat yang tercantum di dalam Alkitab, satu ajakan-ajakan ataupun justru ada perintah-perintah di mana kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan punya satu tujuan, supaya mereka dapat beribadah kepadanya. Sama dengan kita hari ini, ketika Tuhan menyelamatkan saya dan engkau, Dia sesungguhnya ingin bahwa kita beribadah kepadanya, kita dapat menyembah Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Ulangan pasal 6 ayat 13 berkata, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Kalau kita perhatikan kembali di dalam ayat-ayat firman Tuhan, ada begitu banyak hal tentang ibadah yang patut kita renungkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya di dalam sebuah ibadah ada satu panggilan jiwa yang harus kita perhatikan, satu tempat yang khusus yang seharusnya hanya Tuhan yang dapat mengisi, sehingga kita dapat menemukan satu tujuan, satu arti keberadaan kita di hadapan Tuhan maupun ketika kita ada hari ini di tengah bumi ini. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bersama-sama kembali merenungkan tentang arti ibadah di dalam hidup kita, ataupun kita mengevaluasi, merefleksi diri tentang sejauh mana ibadah kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam sebuah ibadah setidaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ketika kita beribadah, maka sesungguhnya seharusnya yang terjadi adalah ada sebuah pertobatan yang kembali terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa, Saudara? Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita kembali bersekutu dengan saudara seiman, ketika kita melakukan bagian kita di dalam pekerjaan Tuhan, banyak hal yang Tuhan bisa sadarkan atau ingatkan atau membuat kita belajar. Oleh karena itu, seharusnya di dalam sebuah ibadah senantiasa ada hal pertobatan. Yang kedua adalah di dalam sebuah ibadah seharusnya ada penyembahan yang diberikan kepada Tuhan Allah Sang Pencipta dan Sang Penyelamat untuk umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika segala sesuatu menjadi begitu terbatas, adakah kita percaya Allah itu adalah roh, sehingga ketika kita menyembah Dia, seperti mana firman Tuhan katakan, kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya, kita masih harus tetap merasakan satu spirit, satu hati yang dengan sungguh-sungguh kita mau datang untuk menyembah Dia, yang kita percaya bahwa Dia ada dan Dia hadir, Dia berserta bersama dengan kita, dan Dia tahu segala sesuatu yang ada bahkan di dalam relung hati kita. Oleh karena itulah kita patut dengan hati yang penuh hormat, penuh kagum, takjub untuk datang menyembah kepada Dia. Yang ketiga adalah tentang di dalam sebuah ibadah harusnya ada pengenalan yang lebih dalam kepada Allah, yang adalah center atau sentral daripada ibadah itu sendiri. Yang terakhir adalah adanya persembahan yang kita berikan kepada Allah. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita tahu bahwa hal-hal ini sangat penting untuk kita pahami dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya yang harus kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing, adakah hari ini ketika dalam masa pandemik segala sesuatu menjadi terbatas, kita memiliki 4 hal ini tetap di dalam ibadah? Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah di hari Minggu ini.
Kami belajar untuk boleh mengenal dan memahami kehendak-Mu Tuhan melalui ibadah. Kami belajar untuk boleh menyerahkan diri kembali di hadapan Tuhan, mempersembahkan kembali yang terbaik di hadapan Tuhan ketika kami beribadah. Kami juga rindu bahwa di dalam ibadah iman kami dibaharui, iman kami dikuatkan, diteguhkan, dan kami kembali menyaksikan perbuatan-Mu melalui ibadah kami. Dan kami rindu Tuhan untuk menyatakan satu pengenalan kami, sehingga kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sungguh boleh menyertai kami. Dan kami sangat bersyukur karena di dalam ibadah-ibadah kami menemukan bahwa Allah menyediakan kekuatan yang kami butuhkan untuk menjalani dan menghadapi berbagai hal di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah kami sadar hari ini bahwa begitu pentingnya ibadah di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Sehingga biarlah kiranya Tuhan yang terus taruh kerinduan dan juga kesungguhan dalam hati kami, sekalipun dalam masa pandemik, kami tetap boleh mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan lewat ibadah kami. Inilah doa kami Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah pesan pastoral kita pada saat hari ini. Kiranya apa yang saya bagikan dapat menjadi kekuatan dan juga ingatan bagi kita semua untuk apa yang harus kita lakukan dan bagian kita yang harus kita kerjakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Dan kiranya jika Bapak, Ibu, dan Saudara telah mempersiapkan persembahan untuk diberikan kepada gereja, saudara bisa memberikan melalui virtual di nomor account 8725692222 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Siwalan Kerto. Demikianlah saudara, kiranya kita terus boleh saling mendoakan dan saling memberkati melalui apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan manusia. Amin.